Mana sih yang menjadi passionmu, bahasa Jepangnya atau IT-nya? Pada saat itu. Tapi aku lebih suka di web karena itu lebih bisa dipelajari dari update-update Google algoritma terbaru kan, dari Google Developer biasanya ada toh. Google Trend itu ya? Beda? Enggak, beda. Jadi aku tuh daftar Google Developer. Oke. Itu nanti tiap ada Google update, kita pasti dikasih notice. Kembali lagi bersama saya dalam perspektif Aditya di Sugiarso. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan teman saya yang baru ketemu sejak 2022 Juli, Agustus kamu join di sebuah project yang memang mengharuskan kita bertemu ya. Kita kerja bareng ya. Kerja bareng. Saya fokus di marketing dan beliau itu handle di search engine optimizer atau SEO. Nah, Mas Riton. Yes, Riton. Namamu unik sekali. Kok lucu sekali. Iya. Baru ketemu saya nama cowok Riton. Memang itu nama cewek ya? Selama 33 tahun saya baru ketemu nama cowok Riton. Enggak yo. Nah, ya emang namanya satu toh. Mas, kamu lebih senang dipanggil apa ini, Mas? Dipanggil nama, analis data scientist, analis internet, atau master search engine optimizer, atau praktisi, atau ahli, atau apa? Saya lebih suka dipanggil Riton aja. Tapi kan background kamu ketika kenal aku itu, aku melihat kamu sebagai seorang yang ahli search engine optimizer. Wah, berat Pak Bunda. Pak, Mas Bro. Iya, berat nih. Jangan terbawa di project dong. Kita sekarang teman. Ini Mas Bro. Berat Mas. Soalnya gini, itu kalau dianggap ahli itu berat. Aku enggak suka, aku lebih ya wes biasa aja gitu. Aku lebih suka dianggap orang biasa. Tapi kan di CV kamu itu pasti kamu menyebutkan ahli atau master. Enggak. Nah, ketika kamu dapat project berkaitan dengan search engine optimizer, portofoliomu apa? SEO, ahli ya. Iya, ahli. Enggak sih, sebenarnya enggak ahli. Berpengalaman dalam SEO. Berpengalaman. Yes. Sudah berapa lama menggeluti dunia search engine Ini optimizer? serius apa guyon? Ya, terserah. Enggak. Kalau jawaban serius ya, kalau aku di SEO itu sebenarnya mulai 2016, mulai fokus 16 awal ya, 2015 akhir 16 awal fokus SEO. Oke. Berarti background pendidikan, kuliah memang juga di IT ya? Oh tidak. Loh, tidak. kok bisa, Mas? Ceritanya panjang. Dipersingkat, karena belakang udah ada musik, mau main nanti noise. Mas, aku request, Mas. Nah, itu Dipersingkat sejarahnya kenapa tiba-tiba bisa menjadi seorang yang gemar lah ya search engine optimizer dan bisa nyari duit dari lahan itu. Ceritakan. Jadi suatu hari di tahun 94 ya, ada 94 seorang anak lahir di rumah sakit di Jawa Tengah. Horor Pak. Puskesmas apa rumah sakit? 94. Oh, ini YouTuber horor bukan? Bukan loh. Ini bukan horor, bukan Lentera Merah, bukan RCL 5 ya. Ini kita santai. Tapi kalau ke arah horor boleh, wajahmu udah horor sekali. Ya kan musik udah mati. Ya awalnya ya emang itu suka karena itu dunia yang unik aja sih, gimana kita bisa bisa muncul di nomor 1 Google itu udah sesuatu yang unik aja, menarik gitu. Suka dari kapan? Itu 2015. 2015. S1 ambil jurusan IT. Ini S2 Pak. Oh ya, S2. Satu S2. Ambil jurusan IT, multimedia, jaringan. Tidak ada hubungannya. Terus S1 mau apa? Cappuccino. Sama. Enggak. Aku S1 bahasa Jepang. Sastra, pendidikan. Ini diminum dulu Pak. Oke. Nanti selak dingin ya. S1 bahasa Jepang. Di kampus negeri di Semarang. Ya. Kampus yang punya reputasi tinggi. Bagus. Lulusannya Reputasi A. Tapi sekarang lulusannya nyari duitnya dari bidang IT. Terus
connectionnya di mana, relationnya antara kamu S1-nya di pendidikan bahasa Jepang, kemudian di IT untuk kerjanya. Mana sih yang menjadi passionmu, bahasa Jepangnya atau IT-nya? Pada saat itu malah gak kayak kumis, Ya. malah kayak baru. Enggak. Maaf ya, Pak. Gak apa-apa, karena aku kenal dia itu memang orangnya seperti ini, lucu, selengean, rebel ya. Masih ingat di project itu kita punya tradisi bawa bekal makanan. Kita bawa bekal tuh pakai tempat makan normalnya anak-anak sekolah atau orang kerja. Dia dari kosan datang ke kantor bawa Magicom bener, sama nasinya udah mateng, gila ya. Aneh. Makan Terus- saya banyak, Pak. Terus kuliah, aku pernah diceritain kuliah dia pakai seragam Hansip, cosplay dia, cosplay pakai Hansip. Itu bukan cosplay, itu lebih ke ketipu. Jadi anak kuliah datang ke kelas pakai Hansip full dari atas Full. sampai bawah. Itu Dosen respon gimana pada waktu itu? tahan ketawa, Pak. Soalnya saya ketipu. Itu teman-teman itu janjian. Cosplay. Sebenarnya janjian itu kan waktu itu aku ingat itu tanggal nggak bisa tak lupain karena 21 April itu Kartini hari. Oh, hari Kartini. Terus kenapa kamu milih kostum Karena cosplaymu Hansip? Pas itu janjiannya itu pakai kostum pegawai-pegawai lah istilah gitu. Pokoknya Emang Hansip pegawai? pegawai. Maaf. Pokoknya Keren. ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia gitu. Oke. Dapat dari mana itu jersey? Jersey. Cosplay kostumnya dapat dari mana? Itu kebetulan Pak Kos lagi jemur, ambil, Pak. Enggak, aku emang sedia. Itu ketika diambil Pak Kos kalau lagi ada dinas di hajatan gimana coba? Ngarang ini. Tapi teman-teman bawa. Enggak, itu makanya saya ketipu. Akhirnya saya tok yang pakai. Jadi sekolah cuma kamu. Iya, Nanti kalau ada fotonya aku minta nanti tampilin. enggak mau. Oke. S1 bahasa Jepang pendidikan. Harusnya jadi guru dong. Udah. Udah pernah jadi guru 2 tahun. di 18 sekolahan atau di lembaga kursus atau apa? sekolahan dong. Sekolahan. Mm-mm. Guru. Serius. Serius. 2018 itu pas aku belum lulus itu udah ngajar. Oke. Udah ngajar Terus 2 tahun. Belajar bahasa Jepang itu apakah juga belajar kulturnya juga? Oh jelas. Sewibu apakah dirimu? Wow. Tidak wibu. Saya tuh mungkin orang paling dulu semester 1 2 mungkin wibu karena baru ya. Karena ini kayak dunia sing Ada baru. cukuan gitu rambut juga ya. Baru kan. Apa ya bahasa formalnya itu Japanofilia apa ya? Aku enggak tahu. Orang-orang yang suka kalau wibu kan bahasa keren. Kalau Wibu bahasa aja sih, Pak. wibu ya. Nah, Freak Jepang. alasan memilih jurusan bahasa Jepang kenapa? Serius ya, Pak? Serius dong. Enggak, dulu tuh ya pengen karena sebenarnya Serius bener. Jadi kalimat ini enggak. Enggak, aslinya tuh pengen kuliah di Jepang langsung negara Jepang. oke. Terus jalan satu-satunya buat kuliah murah lewat beasiswa. Nah, cara satu-satunya buat dapat beasiswa itu kan jurusan bahasa Jepang. Nah, itu batu Harus loncatannya harusnya pakai jurusan bahasa Jepang. Mulai men-set up cita-cita akan kuliah ke Jepang itu sejak kapan? SMP kali ya. SMP. Yang paling dasar fundamental karena apa? Seneng teknologi, Pak. Seneng teknologi. Basicnya itu Robot. aja, robot. Oke. Karena Berarti nek lihat dulu kalau nek lihat di TV itu wah, Sensei ya. enggak kartunnya, enggak. Kayak Apa? nek berita-berita Satria Metro Baja TV. Hitam gitu. Dulu tuh ada di Metro TV acaranya namanya Kokoro no. Itu lagu mas. Enggak, itu ada acara. TV Tokyo. Enggak, itu ada. Dulu di MNC TV itu ada acara TV Tokyo itu yang lomba-lomba itu loh. Oh, itu lomba-lomba. Mas Kyurit, Bukan, Mas Kyurit itu yang lucu-lucu. TV Champion, Pak. TV Champion, ya TV Champion itu yang lomba masak buat Avatar kan Aku lomba akan parkir. berusaha. Teman-teman doakan saya. Kalau Bintang Takeshi itu Cina apa Jepang? Pak. Jepang juga Bintang Takeshi. Nah,
berarti kesadaran untuk teknologi itu kenapa kiblatnya ke Jepang waktu itu? Kan Jerman juga iya, Eropa juga iya, Amerika juga robot juga. Karena mungkin yang dipertontonkan di TV itu teknologi robot-robot Jepang yang canggih-canggih, kayak yo bisa nyiptain kayak microchip terus dipasang di robotnya bisa jalan, bisa itu kan. Berarti pertontonannya dari Jepang. Di Jepang ya, karena media ya, media. Oke. Pada waktu itu 94 atau 89 TV-TV kita memang arahnya kiblatnya ke Jepang. Kartun-kartun kan minggu pagi itu kan ada Doraemon, Shinchan, Dragon Ball, Senseiya, Satria Baja Hitam, Kamen Rider ya kan. Nah, artinya mulai suka ngerakit robot berarti suka ngerakit Tamiya juga kecil. Tamiya aku main, masang dinamo. Masang. Berarti itu udah merasa kayak Jepang banget gitu. Aku jadi udah tekno, profesor kan. Nah, sing profesor Tamiya itu apa kan? Sing bentuknya palake lonjong gitu. Yes, itulah pokoknya. Nah, oke, kuliah beasiswa atau umum? Yang juga umum. Oh, beasiswa Pak. Yang kuliah S1 beasiswa di kampus negeri ternama di Semarang, beasiswa. Dan saya berterima kasih yang memberikan beasiswa, yaitu Bapak Slamet selaku ayah saya. Dia memberikan beasiswa full mulai dari sampai lulus 7 tahun. Mulai dari semester 1 sama biaya kosan. Jadi beasiswa full break dari biaya kuliah, kos, makan, semua dari Bapak Slamet ya. Terima kasih Pak Slamet. Nah, apakah keluarga dari Bapak Slamet itu juga orang yang di dunia IT kah mungkin? Sangat jauh, tidak. Oh, kesehatan kah? Enggak. Pendidikan? Enggak. Jadi terus ketika anaknya ingin masuk ke Jepang dengan ahli teknologi dari background keluarga yang bukan orang teknologi, ada penentangan dari keluarga? Oh, tentu saja tidak. Oh, muncrat apa Pak? Muncrat atau mulai. Nah, ini musik kita mulai ya. Jadi di sini memang tiap Jumat atau tiap malam mungkin ada musik. Jadi nanti kalau noise ya kami mohon maaf. Nah, tadi kembali ke Pak Slamet. lengket Pak. Kembali beasiswa Pak Slamet. 7 tahun kuliah, beasiswa di Pak Slamet nggak dicabut? Enggak, tapi dimarahin. Tapi aku pinter, sebelum dimarahin tak marahin dulu. Kok bisa? Berarti Slamet Foundation ya? Ada namanya Pak Slamet Foundation. Pak Slamet. Kantornya base-nya di Batang ya? Di Batang. Oh, Batang Pride. Batang Pride. Batang itu berarti dari Semarang, Kendal, Weleri, Batang. Nah, 7 tahun S1, kenapa bisa lama sekali? Ya, saya ingin menjadi donatur tetap kampus. Enggak diusir itu dari kampus? Sebenarnya diusir secara halus. Iya, karena setahu saya sih ketika mahasiswanya lama itu mempengaruhi akreditasi turun pasti. Karena saya S1 juga 7 tahun. 7 tahun sampai kacur membantu dengan mudah. Iya, lulus dengan kasihan. Dengan kasihan ya. S1-nya 7 tahun juga sih. Tapi saya karena kerja. Oh, saya karena jadi saya kerja, nyari duit sendiri gitu. Nah, oke, lulus. Berarti S1 setelah jadi guru, momentum apa yang kemudian menjadikan Mas Bro ini tiba-tiba aku mau menggeluti search engine optimization? Momentumnya ya, nek bicara aku agak lupa, tapi pokoknya 2015. Otodidak atau ada ikut pelatihan apa gitu, camp atau apa ini? Ada namanya sama Pak, aku siapa lupa, pokoknya orang India. Oke. Beasiswa. Oh, beasiswa dari IndiHome. Oke, dari IndiHome. Di sini jangan disebut India. Oh iya. Nanti titit ya Pak ya. Ya, titit gitu kan. Ada program atau apa? Ada program namanya YouTube. Ada program namanya YouTube. Nah, itu yang lesin orang India. Aku cuma nonton video India. Yakin orang India menjadi mentormu. Aku lebih yakin ketika aku belajar IT sama orang India. Apa? Lebih proper aja. Emang kemudian penjelasan dia masuk sekali. Berapa lama? Point. Berapa lama? Orang India itu to the point. Berapa lama pembelajaran dengan orang India?
lama sampai sekarang pun masih ya. masih. Nah, terus klien pertama untuk di dunia apa sih sebenarnya, search engine optimizer atau webmaster atau apa sih sebenarnya? Aku suka nyebutnya apa ya, search engine optimization aja ya Pak ya. Oh, Penggiat SEO aja, aku nggak suka dibilang ahli. Penggiat ya. Nah, tapi teman-teman, ketika di project kami itu, website project kami pada waktu itu tidak nampak di Google di page 1-2, tapi dikerjain sama dia sendirian, single, itu bisa sampai ke ke page 1 itu dengan keyword ya, keyword yang sangat luas sekali. Kita coba cari analitik, ternyata bisa masuk. Artinya itu apakah bisa disebut sebagai kesuksesan dari seorang search engine optimizer? Itu bisa disebut sebagai hoki. Enggak Pak, kita pintar-pintarnya aja riset keyword, udah itu aja. Oke. Nah, kalau dari orang Intinya, search engine optimizer itu riset keyword, intinya itu kita main di tempat orang yang nggak main gitu. Katakanlah kita pesaingnya ada si ini nih. Dan si ini tuh main di daerah katakanlah Semarang. Ini bisnisnya sama gitu. Dia fokusnya di Semarang, tapi dia udah gede. Kalau kita mau terjun di sini, kita langsung kalah, Pak. gagal sama dia. Tetap kalah. Secara organik atau secara Organik. Organik tetap kalah. Kalah. Kalau iklan bisa masuk. Berarti misal ini sudah besar, kita mau masuk sini, kita kalah. Berarti ilmumu kurang dong, harus ditambah dong biar menang. Biar ini yang kalah gitu. Ketika kamu masuk sini, ini yang kalah gitu loh. Bisa. Nah, itu ilmunya. Esku yang mana tuh? Ini ya. Nah, terus ketika kita bicara platform, sekarang banyak sekali platform. Apakah seorang search engine optimizer itu punya platform andalan gitu loh? Oh, aku sukanya main di sini, aku sukanya main di sini, aku sukanya, atau ya selama apa namanya kliennya minta apa itu kerjain. Kalau aku lebih seneng main di Nul Vista sih Pak. Nyanyi, cantik-cantik soalnya. Kalau platform aku bebas aja. Bergantung klienku minta apa, gitu aja. Oke. Nah, kalau kita bicara, tapi aku lebih suka di web. Karena itu lebih bisa dipelajari dari update Google algoritma terbaru kan, dari Google Developer biasa ada toh. Google Trend itu ya? Beda? Enggak, beda. Jadi aku tuh daftar Google Developer. Oke. Itu nanti tiap ada Google update, kita pasti dikasih notis ke email. Ini loh ada Google mau update algoritma, ini algoritma ini mau update, pasti dikasih tahu. Kalau algoritma yang update dari Google itu ternyata tidak make sense dengan klienmu, kan nggak bisa digunakan juga, Mas? Oh bisa pasti. Nanti make sense, maksudnya nggak make sense gimana sih? Misalnya update keyword dari Google ya, ini kita samakan persepsi dulu atau aku yang salah. Misal ada paket untuk keyword update kan dari Google. Nah, bukan keyword update, biasanya yang di update itu algoritmanya. Misalkan katakanlah yang sekarang ini tidak salah ya, aku masih ikut trennya ya, dia mulai mengelompokkan sesuai dengan kotanya. Setiap HP, setiap orang itu nanti hasil search engine-nya beda-beda. Misalkan ini address-nya lebih detail lagi ya? Yes, misalkan aku ada di Jepara dan dengan Mas Adit ini ada di Semarang. Ketika kita nyari hal yang sama, hasil di search engine bisa beda. Katakanlah Mas Adit nyari apa jenisnya, jual rumah, maka nanti yang Mas Adit di Semarang ini yang akan muncul semuanya Semarang semua. Tapi nah aku di Jepara, yang muncul yang di Jepara semua. Itu kan bukannya dari dulu kayak gitu ya? Udah enggak, itu baru. Nah, artinya enggak cuma rumah. Kalau sistemnya sudah terlihat, algoritma terlihat, kan harusnya kita nggak butuh ahli SEO, Mas. Kita bisa proses sendiri. Pak. Kan apa namanya? Kalau kita udah bisa lihat kayak gitu, nah kita harus analisis nih musuh kita nggak bisa dikasih tembakan terus nyerang saya tak cilik musuh kayak tembakan nggak gitu. Kita harus analisis dulu musuh kita kayak mana, pakai senjata apa. Kita harus nyerangnya pakai apa nih, masa ini pakai tank deh gini cuman pakai bambu nggak bisa toh. Kan zaman kemerdekaan loh. Perjuangan nyatanya Indonesia menang Mas pakai bambu loh Mas. 45 Indonesia menang pakai bambu runcing loh. Jadi ini masih bisa pakai bambu. Mungkin pakai analoginya ganti. Pakai dukun mungkin bisa. Oke, nah terus gini,
ketika organik itu apakah benar-benar bisa membantu Mas? Kan sekarang banyak yang AdSense ya, mau kita iklan bayar Pasti itu. iklan, pasti. Kalau organik apakah tetap membantu? Sangat membantu karena iklan itu cuma 2 slot di atas toh. Yang ke bawah itu udah organik. Nah, saat ini search engine yang paling kuat tetap di Google ya Mas? Tetap Google ya. Orang bicara search engine, tak langsung ke Google. Padahal yang pertama Yahoo. Dan saat ini masih ada salah loh ya, aku enggak salah. Enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa, manusia gitu loh. Nah, kemudian saat ini platform tadi kan web. Nah, saya platform yang ke digital lebih ke video. Kan banyak multi platform lah katakan. Ada YouTube, ada TikTok. Apakah menggarap search engine optimizer-nya itu sama tidak setiap platform? Beda dengan algoritma tiap platform. Nah, kalau YouTube, ini kan kita ke YouTube nih. Anggap aja aku YouTube-nya masih kecil, belum ada viewer. Nah, aku ngobrol dengan search engine optimizer ahli, harusnya nanti bisa meledak. Kalau mau meledak nanti tak beli ke mercon. Jadi ini sebagai reputasimu. Kalau video ini nanti kok tampil kok nggak bisa meledak, berarti reputasi dia sebagai search engine optimizer ini perlu dipertanyakan. Makanya jangan menganggap saya ahli. Aku disclaimer loh, aku penggiat. Iya, oke. Nah, apakah cita-cita, kembali lagi ke cita-cita awal ya dari bahasa Jepang tadi, masih tertanam untuk bisa ke Jepang saat ini? Masih ada mungkin 30% toh ya. Yang 70% kemana? Hilang. Aku udah kayak udahlah. Aku tiap hari saat ini dulu aku doanya ya Allah aku pengen ke Jepang. Nah saat ini aku cuma doanya ya Allah wes meh ditelehni di wae negara di wae aku manut jenengan aku udah ndak mikir ke anak, aku sadar aku goblok. Oh gitu. Nah, masa iya sih? Jadi sebenarnya dari awal suka IT, suka robot, suka kalau bahasa saya AI ya. Kalau dulu SMP nyebutnya robotik lah ya. Dulu nggak ada istilah ada AI, robotik lah ya. Terus passionnya kiblatnya ke Jepang. Untuk meraih ke Jepang itu harus bisa bahasa Jepang. Wajib. Akhirnya ngambil majornya bahasa Jepang, pendidikan. IT-nya diambil sebagai course. Yes. Nah, sudah apply beasiswa berapa kali? Banyak Pak. Sudah berapa kali ya tuh Asahi. Ada yang Ajinomoto. Sudah hampir masuk nggak? Dari apply satu. beberapa kali itu. Asahi dari Asahi waktu itu. Hampir. Terus yang membuat hampir menjadi tidak hampir itu apa? Karena mereka minta dokumen asli, sedangkan aku dapetin info enggak ada. Kan nggak mungkin ngirim dokumen dari Indo ke Jepang 1 hari apa 8 jam tuh waktu itu lupa. Nggak ada dispensasi itu berarti hanya cuma masalah administratif ya sebetulnya ya. Surat letter yang memang harus asli, nggak bisa by email ya. Oke. Aku lupa antara Asahi apa sih sebenarnya. Harusnya kalau itu bisa sampai masuk, kemungkinan besar kansnya bisa ke sana ya. Kemungkinan besarnya bisa, masih 60%-an lah. Oke, 60%. Nah, saat ini lebih ke pendidikan atau tetap ke jalur freelance sebagai web developer dan sebagainya ini? Aku bahasa Jepang untuk hobi aja. Sekarang udah enggak mikir lagi, aku lebih ke kita realistis aja ya, kita butuh duit. Ya udah aku freelance aja. Butuh duit kan masih ada beasiswa dari Pak Slamet tadi. Oh, udah di stop Pak. Udah di stop. Jadi total di Semarang sudah berapa tahun? Dari 2012 sampai sekarang 10 tahun lebih ya. 10 tahun ya. 10 tahun ya. Oke. Nah, saya tuh sempat ada project nih, pernah declare ke beliau, Mas Riton. Mas Bro. Itu kalau misalnya dengan keahlianmu sebagai search engine optimizer, saya punya keahlian diplomatis, birokratis, dan marketing, itu kita kombinasikan menjadi konsultan personal branding. Mulutnya jago. Personal branding, kemudian kita mengangkat figur-figur politisi yang ingin naik, itu memungkinkan nggak sih Mas bisnis, ladang bisnis ke situ? Kalau ini mau 2024 memungkinkan sekali. Berarti kita memboost figur-figur politisi agar naik. Pencitraannya biar naik. Berarti kita kerjain kontennya juga berarti? Semua.
terus ditambah booster dengan search engine optimizer tadi. Ya, Duitnya gede, Mas. ya aku belum pernah ngerjain itu, Belum Pak. Kalau misal ada politisi yang mau melalui saya kita kerjain, mau? Ini serius. Jujur. Jujur. Sebenarnya aku tuh malas sama politisi. Bukan enggak semua politisi. Kamu urusannya nanti dengan IT-nya, polisinya Tapi- dengan saya. Aku tuh malas sama orang-orang yang kayak gitu. Sebenarnya lo ya, nek pengen independen. Tapi kita lihat realita, Kita butuh duit. Iya. Sekali lagi kita butuh Kita duit. butuh. Nah, artinya bagi tahun 2024 politisi siapapun yang mau jadi promo kan, yang mau kerjasama dengan kami nanti bisa diskusi, ada kontak kami, nanti kita kerja ini figur Anda personalisasinya mau seperti apa, personal brandingnya seperti apa nanti. Nah ini saya yang akan menyampaikan kepada Anda program-programnya, nanti dia yang ngerjain search engine optimization-nya. Tapi saya sebenarnya nggak pengen sih, Nggak nggak pengen. Tapi karena butuh tadi, Saya nilainya lebih gede. sisi independen saya tuh nolak, Pak, sebenarnya. Independen Tapi- itu nolak. Oke, kalau politisi nggak mau produk Kalau produk mau aku. produk gas, komersil, langsung. gas ya. Oke, jadi tidak hanya politisi, produk komersil apapun yang mau kita kerjakan bisa hubungi kami nanti di video ini. Dan kalau video ini dilihat ratusan ribu, base kami ada di Semarang. Ya karena nanti dibantu sama ini. Nah, ini baru awal kita belajar search engine optimizer, optimalisasi ke search engine secara singkat saja. Kalau mau lebih dalam nanti bisa mengundang kami untuk di seminar-seminar. Ya boleh. Malah nanti yang masalah titip Iya. aja ya. Gitu ya. Oke. Nek Jadi- di cut wae. Jadi itu nanti teman-teman ini saya kulitan, artinya bahwa buktinya nanti kalau video ini bisa meledak ya Anda harus mengundang kami untuk seminar optimalisasi, karena habisnya nanti video ini digarap habis-habisan sama dia, Mas Riton. Nah ini baru awal, artinya masih banyak lagi yang belum diungkapkan kan. Banyak, Pak. Secara profesional kalau seminar akan diungkap Bergantung. nilainya. Ini sama siapa dulu nih? Menggandeng siapa dulu? Oke. Nah, jadi di sini saya bukan sebagai calo ya, saya hanya penyalur jasa saja. Oke, teman-teman, musik sudah mulai, sepertinya akan noise, jadi videonya sampai di sini dulu. Jika rame nanti lanjut ke video-video berikutnya. Oke. Oke.